Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan tahap perhitungan berikutnya, yaitu setelah melakukan koreksi absis dan ordinat, kita akan melakukan perhitungan beda tinggi. Ya, beda tinggi menggunakan persamaan ini ya, yang metodenya masih metode tachymetry. Nah, dari sini beda tinggi itu data yang dibutuhkan adalah tinggi alat, kemudian DV, kemudian tinggi patok di tempat rambu berdiri ya, kemudian bacaan benang tengah gitu. Dan DV itu sendiri itu adalah jarak datar dikali dengan tangan dari sudut vertikalnya. Nah, dari sini makanya kita buka lagi yang kita tutup ya, ini datanya. Kemudian mana data yang dibutuhkan untuk perhitungan beda tinggi. Tentunya HI, ini ya, tinggi alat, tinggi patok, bacaan benang. Nah, sudut horizontal ini tidak dipakai, azimut tidak dipakai. Yang dipakai adalah sudut vertikal, kemudian jarak datar ini. Yang absis dan ordinat ini juga tidak dipakai. Sehingga di sini bisa saya tutup dulu. Nah, kemudian untuk menghitung beda tinggi, ya, oke, di sini saya buka dulu. Jadi di sini akan saya taruh beda tinggi. Nanti biar yang terkoreksi semua di belakang, gitu ya. Jadi di sini saya tambahkan dulu. Di sini adalah DZ, ya. Atau delta Z juga boleh, karena yang absis sudah menggunakan delta. Nah, ini delta Z ya. Nah, yang kemudian ini baru saya tutup ya. Nah, menggunakan data inilah kita akan menghitung beda tinggi dengan menggunakan metode tachymetry. Nah, jika bingung, tadi kan ada unsur DV ya, ini bisa kita hitung dalam kolom tersendiri gitu, itu boleh. Tapi kalau sudah mahir menggunakan Excel, ini bisa langsung dituliskan, ini disubstitusi ke DV-nya. Oke, kan kita baru latihan. Di sini saya tambahkan satu kolom, yaitu untuk DV. Nah, ini yang DV itu persamaannya adalah ini, jarak datar dikali tangan dari sudut vertikal. Nah, sehingga di sini kita bisa menuliskan persamaannya. Tapi ingat, di sini ada posisi foreside dan posisi backside, sehingga harus dihitung semua. Sehingga di sini jarak datarnya menggunakan jarak datar masing-masing, yang foreside maupun yang backside gitu ya. Nah, ini jadi DH backside ini dikali dengan tangan dari gitu ya, tangan dari sudut vertikal sebenarnya, sehingga 90 minus yang terbaca ini gitu ya. Kemudian ini masih satuan derajat dirubah ke radian, yaitu pi per 180. Nah, segitu, minus 0,58 itu DV ya, belum beda tinggi, itu masih DV, itu masih nilai yang ini. Nah, nilai DV ini dari ini, nilai DV dari sini ke sini. Nah, kebetulan dia minus karena sudutnya di sini lebih dari 90 terbaca di alat, atau berarti nanti jadinya sudut vertikal sebenarnya adalah minus sekian gitu ya. Nah, ini sekarang tinggal kita copy. Oke, kita copy semua. Nah, ini masih DV. Nah, di sini kita bisa menghitung beda tingginya sekarang. Yang persamaannya adalah ini. Persamaannya ini tinggi alat ditambah DV dikurang tinggi patok dikurang PT gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa menghitung. Oke.
Nah ini kita ini kan persamaannya, gitu ya. Sehingga beda tinggi adalah HI, yaitu HI saat dia berdiri di BM itu ya. HI ditambah, gitu ya, ditambah DV minus, gitu ya, minus tinggi patok tentunya yang di rambu, gitu ya, minus benang tengah ya, yang ini. Nah, kemudian enter. Nah, kita lihat sekarang. Nah, ini beda tingginya 0,45. Nah, di sini kita tekan F2 untuk melihat apakah ada yang harus dikunci. Saat nanti persamaan ini kita copy ke bawah sini ya, ke bawah sini. Nah, berarti yang HI ini harus dikunci karena di sini tidak ada HI-nya, datanya, kecuali ini di copy ke bawah gitu ya. Nah, sebelum itu berarti kita copy ke yang bagian backside semua ya, bagian backside semua. Nah, ini, nah itu sudah terbaca. Kemudian ini kita copy ke bawah, tapi persamaannya kita edit. Nah, ini kan ngeling ke sini nih, ini harus kita pindahkan ngeling ke HI sini. Yang C5 berarti itu tetap harus ke C4 gitu ya. Jadi bisa di ini kemudian diarahkan ke sini atau diganti 5-nya jadi 4. Nah, itu. Kemudian ini bisa dikopikan ke posisi forsetnya. Nah, dari sini ini juga sebenarnya pasang-pasangan nih. Ini dengan ini dengan ini dengan ini, dan yang ini dengan ini gitu ya. Nah, kenapa ini yang ini minus, ini positif? Kalau kita lihat ya, ini yang saya kuningkan itu kan sebenarnya beda tinggi dari BM ke P0, yang ini adalah beda tinggi dari P0 ke BM. Ya memang harus beda tanda. Kenapa? Karena BM ke P0 itu berarti dia turun, kemudian dari P0 ke BM tentunya ya nanjak ya, sehingga dia positif. Jadi yang ini indikasi yang positif itu nanjak, yang negatif itu turun. Jadi ya benar nih secara tanda gitu ya. Nah, yang bagus nih di sini tepat sekali nih, beda tingginya sama gitu ya. Ini ada selisih 1 mili gitu ya. Nah, dari sini ini kita rata-ratakan, sehingga saya butuh 1 kolom lagi gitu ya. 1 kolom lagi untuk merata-ratakan delta Z atau beda tingginya ya. Di sini saya tambah 1 kolom, yaitu untuk delta Z atau DZ rata. Nah, cara merata-ratakannya sama persis dengan cara merata-ratakan jarak datar, hanya karena ini beda tanda ya, tentunya menggunakan bukan penjumlahan tapi pengurangan gitu ya. Jadi maksudnya seperti ini, saya hapus dulu tandanya. Nah, misalnya di posisi sini, ini kan berarti yang kita jumlahkan adalah forset dari BM ke P0 gitu ya. Ini dengan yang backside dari P0 ke BM, tapi menggunakan tanda minus karena di sini beda tanda ya. Nanti kalau ini pakai plus tentunya hasilnya kalau yang sama persis jadinya 0 gitu, atau yang enggak sama persis itu mendekati 0. Kemudian sini per 2 ya. Jadi nanti tandanya tetap tanda yang foresight yang diikuti. Jadi di sini minus. Nah, setelah dirata-rata hasilnya adalah minus 126. Kalau yang ini tentunya tetap 174 gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang sini, oke, saya tambah ininya. Nah, dia kecil sekali perubahannya ya. Nah, yang sini sama dengan yang kasus jarak datar. Jadi ini adalah forset ini dikurang dengan backside yang ini. Kemudian per 2. Nah, itu.
Nah, inilah jarak datar yang jarak datar beda tinggi hasil rata-rata hasil perhitungan kita. Ini juga, ini kan karena poligon tertutup ya, harusnya kalau dijumlahkan secara geometrik itu ya 0 gitu. Karena dari BM kembali ke BM gitu ya. Kita jumlahkan. Nah, ternyata ada selisih. Kita lihat desimalnya. Nah, ada selisih sekian. Artinya ini kalau di sini 10 cm, ini cm, oh berarti mili. 6, sekian mili. Beda tingginya dengan metode tachymetry. Ini sudah cukup bagus ya. Tapi kalau untuk pekerjaan yang teliti, beda tinggi itu untuk patok poligon itu biasanya disarankan menggunakan WP dengan metode double stand. Oke, untuk itu di sini saya buat kolom baru untuk melakukan koreksi itu. Jadi terkoreksinya sekarang ada 3, yaitu yang absis, ordinat, dan satu lagi itu yang beda tinggi. Nah, ini saya copy saja. Nah, ini. Nah, cara mengkoreksinya ini tinggal dibagi dengan jumlah titiknya. Jadi dibagi rata, tidak berdasarkan karena di arahnya vertikal, tidak terpengaruh dengan jarak datarnya. Jadi dibagi rata saja kesalahannya gitu ya. Nah, kita tahu di data awal itu jumlah titik poligonnya itu kan ada 4, atau kemarin kalau menggunakan rumus itu kan tinggal count begini. Ini kalau datanya banyak ya, jadi biar tidak ada kesalahan. Nah, ini. Nah, sehingga di sini rumusnya adalah beda tinggi rata-rata gitu ya, dikurang dengan jumlah kesalahan beda tingginya, ini dikunci, dibagi dengan jumlah titiknya, kemudian enter. Nah, ini seolah tetap, tapi sebenarnya ini kalau desimalnya saya buat 4 misalnya, nah dia sudah ada perubahan ya. Nah, kalau sudah begini tinggal di copy. Nah, ini. Nah, dari sini ini kalau dijumlah ini harusnya sudah 0. Nah, sudah selesai. Nah, kira-kira begitulah cara melakukan perhitungan dan koreksi beda tinggi dengan metode tachymetry. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.